Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Ruang ngobrol santai tapi penuh dengan makna. Hari ini kita akan membahas satu nilai penting yang menjadi nafas dari bangsa kita, yakni gotong royong. Gotong royong itu bukan cuma cerita masa lalu, namun juga merupakan sebuah kunci masa depan Indonesia ke depannya. Dan kita akan kipas tuntas bersama dua narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio. Hmm. Baik, perkenalkan saya Jafar sebagai moderator di sini. Saat ini saya akan memperkenalkan dua narasumber penting kita, yakni yang pertama ada Mbak Ria sebagai aktivis NGO, yang kedua ada Mbak Dinar sebagai dosen kebidanan. Halo, senang bisa berbagi. Halo Sobat Bangsa, terima kasih sudah mengundang saya. Oke, baik, mungkin dari Mbak Ria dulu ya. Kalau kita bicara soal gotong royong, apa makna terdalamnya sih menurut Mbak Ria terkait gotong royong ini? Oke, eh, ketika kita berbicara tentang gotong royong ya, tentunya ini seperti dua kata yang sederhana saja, tapi ternyata dampaknya luar biasa gitu. Gotong royong itu bukan cuma sekedar kerja bareng, tapi lebih kepada rasa memiliki dan juga tanggung jawab atau sense of belonging gitu. Kalau konteks gotong royong itu sendiri itu sebenarnya sangat luas gitu dan seringkali sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak contohnya, gitu. Misalnya kayak membangun rumah warga itu kan juga kita temui adanya gotong royong gitu kan. Kemudian di lingkungan pedesaan misalnya di masyarakat yang berprofesi sebagai petani itu kalau panen padi juga biasanya juga minta pertolongan orang lain gitu kan juga. Kalau kita runut ke belakang, kemerdekaan kita ini juga tidak luput dengan eh, adanya gotong royong atau kerjasama gitu. Jadi semuanya dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Mbak Dinar, kalau kita bicara soal gotong royong, pasti kita akan teringat yang namanya dengan kerja bakti atau saling membantu sesama tetangga. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep gotong royong di dalam konteks pelayanan kebidanan? Oke, jadi kalau gotong royong dalam kebidanan ini bukan hanya soal fisik ya, tetapi lebih ke dukungan keluarga, terus peran kader, tokoh masyarakat, hingga sistem rujukan yang responsi. Jadi semua elemen ini harus saling menopang. Itulah esensi gotong royong dalam pelayanan kebidanan. Berarti gotong royong itu bukan cuma sekedar budaya ya, tapi juga kekuatan sosial kita. Dan bukan hanya untuk tenaga kesehatan juga yang berperan, tapi masyarakatnya juga. Oke, oke. Baik, ini saya penasaran sih. Kayak kalau misal kita kaitkan konsep gotong royong ini termasuk dalam nilai apa? Iya, Kita kaitkan mungkin dengan bela negara seperti itu. mm-mm. Iya. Jadi bisa masuk di semua nilai sih Mas sebetulnya gitu. Bahkan kalau kita kata Bung Karno ya kalau kita itu memeras Pancasila itu intinya itu adalah gotong royong itu gitu. Tapi kalau kita ingin lebih mengerucut spesifik gotong royong itu tentunya adalah terkait dengan cinta tanah air dan juga rela berkorban gitu. Jadi bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata saja berhubungan dengan militer gitu, tapi juga bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa menjaga persatuan dan juga membantu sesama kita gitu. Terus juga tadi menyambung dari Mbak Dinar ya, Mbak Dinar seorang pegiat di dunia pendidikan yaitu seorang dosen di kebidanan gitu. Di pendidikan vokasi sendiri kayak Poltekkes gitu kan juga kita biasa menemui praktik gotong royong itu gitu kan. Kita mengajarkan IPE atau Interprofessional Organization di mana mahasiswa diajarkan untuk saling berkolaborasi gitu. Mahasiswa dari berbagai jurusan, bidan, perawat, kemudian juga dari elektromedis dan sebagainya itu tujuannya jelas gitu. Kolaborasi atau kerjasama itu nanti juga akan memberikan kita suatu dorongan di mana kita bisa mencapai tujuan itu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu. Mbak Dinar, bisa diberikan contohnya untuk di era digital seperti saat ini? Oke, kalau di era digital saat ini, gotong royong tuh nggak harus kumpul fisik ya. Jadi kita bisa saling bantu lewat teknologi nih. Misalnya kayak ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil, mungkin bisa konsultasi lewat telekonsultasi atau grup
WhatsApp komunitas ibu hamil. Kemudian dari kader dan bidan juga bisa nih berbagi edukasi lewat media sosial. Bahkan reminder imunisasi pun sekarang udah bisa dikirim lewat aplikasi kesehatan. Jadi teknologi ini justru bisa memperluas jangkauan gotong royong kita. Ya, baik-baik. Jadi kalau misal kita kan gotong royong itu kan merupakan poin yang penting kan bisa dikaitkan dengan banyak nilai. Nah, melihat kondisi situasi saat ini, nah gimana sih bagaimana caranya agar generasi muda bisa tetap menjaga semangat gotong royong ini? Ya, sebetulnya caranya itu cukup mudah gitu. Kita mulai saja dari hal-hal kecil. Kita tidak perlu memikirkan apa tujuan besar apa yang ingin kita capai, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari hal kecil, eh mulai seperti kita kan punya tetangga tuh. Kita juga harus bertetangga dengan baik, membantu tetangga. Terus kalau ada kerja bakti di lingkungan kita, kita sebisa mungkin juga bisa bergabung, ikut bekerja gitu kan. Lalu juga UMKM kita juga perlu mendukung dan itu bagian dari gotong royong juga sih menurut saya. Oke, dan jangan lupa juga gotong royong itu juga menghargai perbedaan ya. Jadi kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau semua mulai dari diri kita sendiri, efeknya tentunya nanti akan terasa lebih luas ya. Dan dari hal kecil bisa jadi gerakan besar. Oke, baik. Dari kedua narasumber kita udah dapat banyak wawasan penting nih terkait gotong royong ini yang merupakan ya nafas dari bangsa kita saat ini. Nah, oke. Jadi untuk bincang-bincang kita saat ini udah cukup cukup banyak dan kita udah dapat banyak wawasan dah. Jadi sebelum kita tutup untuk podcast kita pada hari ini, mari saya dan kedua host akan memberikan closing singkat. Gotong royong adalah warisan yang harus kita rawat. Tanpa itu, kita bukan lagi Indonesia. Mulailah dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat. Karena Indonesia hanya akan kuat jika kita saling menguatkan. Ayo kita Ayo jaga kita semangat jaga gotong semangat royong gotong royong untuk Indonesia untuk yang lebih Indonesia baik. yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.